Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 263. Bab 1450 Petir Setan Hitam. Sepasang mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka menoleh ke Xiao Yan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu. Setan tua Hou memandang Xiao Yan dan tertawa dingin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiao Yan saat dia berbicara, tapi dia masih gagal merasakan fluktuasi apapun dalam pil obat. Senyuman mengejek melintas di matanya. Xiao Yan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Kuali api di depan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara sedikit bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini. Banyak orang terkejut melihatnya berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dikeluarkan dari kuali api, tetua pertama yang mengenakan linen di platform batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. Ngin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiao Yan saat dia berbicara, tapi dia masih gagal merasakan fluktuasi apapun dalam pil obat. Senyuman mengejek melintas di matanya. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat merasakan apapun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meragukan tetua pertama. Banyak mata terkejut langsung tertuju pada Xiao Yan. Trik yang luar biasa. Setan tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Aum! Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang jelas saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya dengan cepat membengkak di depan banyak pasang mata. Bang! Kuali api tidak dapat bertahan setelah naga api membengkak. Itu mengeluarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas meledak ke segala arah. Dalam sekejap menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi berubah. Aum! Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api membengkak hingga setinggi ribuan kaki. Itu bertahan di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Bahkan awan pil petir 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan guntur 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Dia segera menjerit keras. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Matanya tiba-tiba beralih ke iblis tua Hou. Teriakan dingin berisi tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou hingga darah di tubuhnya mengalir. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari keterampilan alkimianya, kekuatannya berada pada level yang bisa dibunuh dengan serangan acak dari Xiao Yan. Anda! Setan tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa mundur oleh teriakan dingin Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui ekspektasinya. Xiao Yan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil. Para tetua itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokusnya dan melihat naga api raksasa di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak bayangan dalam prosesnya. Pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiao Yan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini, fluktuasi pil obat? Ekspresi terkejut muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Mereka tidak bisa merasakan fluktuasi sedikit pun selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk suatu benda dan menyembunyikan pil di dalamnya. Itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiao Yan mengetahui hal ini? Xuan Kongxi berteriak kaget saat dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan menyebar dari tubuh naga api di langit. Ini, Yao La membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya.
Untuk membuat sebuah objek untuk menyimpan pil di dalamnya diperlukan kendali atas api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit untuk dicapai. Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi kagum dengan pemandangan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik pemurnian pil yang digunakan Xiao Yan. Seruan itu naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode pemurnian pil ini tidak melebihi 5 orang. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Beberapa sesepuh di platform batu saling memandang dan menghela nafas dengan lembut. Bang! Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih kuat, suara gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung itu redup saat awan berkumpul dengan cepat dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu. Sebaliknya, warnanya hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada gemuruh guntur, jiwa semua orang tampak gemetar saat melihat awan hitam pekat itu. Mereka sepertinya bisa menyerap pandangan seseorang. Awan guntur 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Sepertinya dia mengalami sesuatu yang buruk. Petir macam apa ini? Mereka mampu menakuti awan guntur 9 warna. Mata banyak orang sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Pikiran-pikiran mengerikan muncul di hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang bisa menarik pil petir 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tingkat 8, adalah tingkat 9 yang legendaris. Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Petir setan hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Tetua pertama yang berpakaian linen mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat awan hitam di langit, yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao Yan juga suram saat dia menatap awan hitam yang berputar-putar di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Jenis energi ini berkali-kali lebih kuat dari pil petir 9 warna. Lapisan awan hitam terus berputar di langit jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tidak ada suara gemuruh yang menggelegar, namun justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa takut. 10 menit setelah awan hitam terus berputar, sebuah lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih gelap gulita. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di sekujur tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul. Aura menakutkan akhirnya menyapu seluruh tubuhnya tanpa menahannya. Ci! Suara yang tidak biasa keluar dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak. Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Ia dengan tenang berlari menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya memperlihatkan wajah terkejut ketika mereka melihat petir hitam ini. Kelihatannya tidak besar, tapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap petir hitam, yang bahkan membuatnya merasakan bahaya. Dia menjentikan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap pil petir, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Bang! Petir hitam menyambar dan muncul di atas kepala boneka setan langit pertama sebelum mengenai tubuhnya. Kali ini, wayang awan langit yang belum pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuhnya yang keras mengeluarkan, ledakan, dan hancur menjadi debu. Bang 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 bang. Setelah boneka setan langit pertama dihancurkan, 4 boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat menyentuh sedikit petir hitam sebelum meledak menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langit. Dia tidak mengeluarkan boneka setan langit lagi. Jelas mustahil bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Hah!
Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan satu kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat mengamati kilat yang menyambar ke arahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya saat dia melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tinjunya, energi di sekitar gunung sepertinya telah ditarik oleh sesuatu yang berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Dou Sheng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu. Seorang Dou Sheng dapat mengandalkan energi ini untuk menciptakan serangan destruktif bahkan setelah tubuh mereka kehabisan energi. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari seorang elit Dou Sheng. Hancurkan. Energi mengerikan berkumpul di tangan Xiao Yan. Kecerahan sebening kristal bersinar dengan kilau yang mempesona. Selanjutnya, sebuah tinju dengan kejam menghantam petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Bang! Setelah tabrakan, badai destruktif yang mengerikan segera menyapu ke segala arah bersama manusia dan kilat di titik asalnya. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi pecahan kaca saat meledak dengan suara pecah. Tidak jauh dari situ, pil petir berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou dihancurkan oleh badai yang mengerikan ini. Ekspresi iblis tua Hou menjadi sangat menarik saat dia menatap ke langit, yang langsung menjadi kosong. Bab 1451 Pil Harta Karun kelas 9. Badai energi yang mengerikan berkecamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam saat ini. Ruang angkasa sendiri telah runtuh karena bentrokan yang mengerikan ini. Ekspresi kebanyakan orang berubah saat melihat ruang hitam di langit. Meski sudah hidup bertahun-tahun, namun masih sangat jarang mereka melihat dampak sebesar ini. Mereka semua memahami bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan sedetik pun jika diserang oleh badai energi itu. Bahkan jiwa mereka pun akan hancur karenanya. Xiao Yan itu berani melawan petir iblis hitam. Beberapa tetua di platform batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiao Yan melayangkan pukulan. Xiao Yan itu adalah Dou Sheng bintang 1 awal. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam. Tetua pertama yang berpakaian linen menatap ke langit dan berbicara dengan suara lemah. Petir setan hitam ini mungkin tidak sekuat pil petir tingkat 9, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Ban Sheng tidak akan berani menerima serangan sebelumnya dengan sembarangan. Dou Sheng bintang 1. Keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka bergetar setelah mendengar perkataan pria berpakaian linen itu. Meskipun mereka telah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, tanpa sadar hati mereka terkejut ketika mendengar tetua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Ban Sheng setelah mengalami banyak kesulitan, namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka di usia yang begitu muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan memenangkan pemilihan ini, sang tetua menghela nafas. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Aliansi mungkin menentang peraturan menara pil, tapi kita harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Aula jiwa sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal agar menara pil dapat bertahan. Tetua pertama terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Peraturan menara, hanya akan ada peraturan jika menara itu ada. Jika menaranya hilang, apa gunanya membicarakan peraturan? Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut tetua pertama. Mereka hanya bisa menggeleng pelan. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menyebar. Setelah badai menyebar, ruang yang runtuh mulai pulih secara bertahap. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai mereda. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang mengerikan dari sebelumnya tidak mampu menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan mengendur saat dia merasakan badai yang menghilang di langit. Dia mengepalkan tangannya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan petir iblis hitam agak melebihi ekspektasinya. Dari kontaknya dengan boneka itu sebelumnya, Xiao Yan mengerti bahwa takdirnya tidak akan lebih baik dari 5 boneka setan langit jika dia tidak maju ke kelas Ban Sheng. Apakah pil petir ini tertarik dengan pil harta karun tingkat 9?
Itu memang kuat. Xiao Yan memuji dalam hati. Namun, petir setan hitam ini tidak ada dalam jumlah besar meski memiliki kekuatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa sambaran petir hitam meletus darinya. Aum! Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam menyebar. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya. Gelombang energi yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Bang! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api itu meraung. Tubuhnya yang sangat besar meledak di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh naga api setelah pecah. Sinar cahaya ini terbang ke langit, menghindari api yang menjebaknya. Mencoba melarikan diri? Namun, Xiao Yan tertawa keras saat cahaya ini padam. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan berkas cahaya dengan cara seperti hantu. Tangannya yang besar meraih cahaya itu. Aum! Sinar itu dengan cepat membengkak saat Xiao Yan mencoba meraihnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang yang sangat besar. Cakar besarnya disertai angin kencang saat menghantam Xiao Yan. Bang! Binatang besar itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan setelah bentrokan itu. Tubuhnya yang besar dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi muncul dari tubuh binatang besar itu ketika melihat Xiao Yan bergegas mendekat. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi manusia. Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat terkejut karena Xiao Yan yang lain muncul di langit. Menarik. Apakah ini pil harta karun kelas 9? Itu sebenarnya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat wujud manusia ini. Jika pil harta karun kelas 9 ini dibiarkan lolos, itu mungkin akan menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin terjadi adalah beberapa pakar lain akan merasakan keunikannya lalu menangkap dan mengonsumsinya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki kecerdasan, kekuatannya tidak mampu bersaing dengan ahli seperti Xiao Yan. Aum! Pil harta karun tingkat 9 yang diubah menjadi Xiao Yan, jelas tidak mengetahui bahasa manusia. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengaum pada Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan para Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta karun kelas 9. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit takjub saat melihat pil obat tersebut berubah menjadi bentuk manusia. Haha, anak kecil ini sebenarnya sudah berhasil memurnikannya, tapi aku penasaran pil obat apa itu. Tidak mungkin untuk memurnikan pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah dimurnikan Xiao Yan. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan adalah sedikit aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini jauh lebih kuat daripada pil bodhisattva. Xiao Yan tidak terjerat dengan pil harta karun tingkat 9 di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tinjunya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekan dahinya dengan tangannya. Tubuh pil harta karun tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Pil obat itu tetap menempel di telapak tangan Xiao Yan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum memenuhi sekeliling. Sekilas, ia memperlihatkan penampakan yang sangat misterius. Xiao Yan mulai turun perlahan dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik ke arah wajah marah iblis tua Hou yang bergejolak. Pada saat ini, Iblis Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya. Dia pasti kalah dari Xiao Yan. Maukah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian sempurnakan? Seorang tetua tertawa setelah melihat Xiao Yan mendarat di tanah. Pil misterius tenang setan api, pil obat tingkat 89 warna. Jika seseorang yang mempraktikkan douki afinitas api mengonsumsinya, ada kemungkinan douki seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Iblis tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar mengandung rasa bangga.
Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, kemampuan untuk menyempurnakan pil misterius api iblis tenang membuktikan kemampuannya. Pil obat yang dapat mengubah douki seseorang bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh semua orang. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Xiaoyan dengan lembut mengangkat pil obat Zamrud. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan. Pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun kelas 9. Efeknya mirip dengan pil Bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan kemungkinan pil Bodhisattva memberikan terobosan pada kelas Ban Sheng sebanyak 2 kali lipat. 2 kali lipat? Bagaimana bisa? Penjelasan Xiaoyan langsung mengundang banyak seruan. Oh! Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, bahkan wajah tetua pertama sedikit berubah. Menerobos ke kelas Dou Sheng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Dou Zun. Banyak pakar terkemuka yang masih terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal untuk naik ke level berikutnya bahkan di akhir hayatnya. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah puncak Dou Zun menjadi gila karena pil Bodhisattva. Pil Bodhisattva yang asli memiliki peluang sukses hampir 20%. Sekarang, setelah peluang keberhasilannya berlipat ganda, tingkat keberhasilannya meningkat hingga lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil pengembalian Bodhisattva Agung yang akan memberikan puncak Dou Zun dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini menyebar, mata banyak puncak Dou Zun akan memerah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk pergi ke pavilion bintang jatuh dan meminta pil ini. Pil pengembalian Bodhisattva hebat ini dianggap sebagai versi perbaikan dari pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat yang dipahami Xiaoyan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon Bodhisattva. Pil obat ini hanya dapat dimurnikan oleh Xiaoyan karena dia memiliki api surgawi dan pernah diperkuat oleh hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, mustahil untuk meningkatkan efek pil Bodhisattva ke tingkat yang begitu mengerikan. Satu-satunya aspek yang merugikan adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung ini perlu disempurnakan dengan benih Bodhisattva sebagai bahan utamanya. Xiaoyan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami di tangannya. Xiaoyan, kamu harus tahu bahwa klaim palsu apapun saat ini akan mendiskualifikasi kamu. Seorang tetua ragu-ragu sejenak sebelum memberitahu Xiaoyan. Tetua, yakinlah bahwa Xiaoyan akan menanggung akibat dari klaim palsu. Xiaoyan tertawa dengan suara lemah. Beberapa sesepuh saling bertukar pandang setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala perlahan. Kalau begitu, tetua pertama yang berpakaian linen melirik Xiaoyan saat dia akhirnya berbicara. Tingkat dari pil pengembalian Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil misterius setan api tenang. Pemenang akhir seleksi ini adalah Xiaoyan. Bab 1452 Aliansi. Wajah iblis tua Hou berubah menjadi campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan mereka selama puluhan tahun, namun kenyataan kejam mengajarkannya bahwa bahkan murid Yao Lao pun dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan penyempurnaan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan tangannya dan tersenyum sambil memberi selamat pada Yao Lao. Orang tua, kamu telah mengajar murid yang luar biasa. Xiaoyan ini sepertinya telah melampauimu, bukan? Senyuman di wajah Yao Lao membentang lebar saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Penampilan Xiaoyan hari ini membuatnya merasa lebih bangga dibandingkan jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai usianya, karakter kompetitifnya akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia dalam merawat siswa ketika dia mewariskan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh prestasi seperti itu, tentu ia akan merasa sangat puas sebagai seorang guru. Iblis tua Hou merasa sedih saat melihat wajah Yao Lao yang tersenyum. Dia dengan kasar melemparkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Tetua pertama memandang Xiaoyan dari platform batu. Wajah lamanya menunjukkan senyuman tipis. Meskipun Xiaoyan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu menjadi masalah di dataran tengah. Yang terpenting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam hal douki atau alkimia, Xiaoyan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya.
Xiao Yan, kamu akan menjadi tetua menara pil kecil di masa depan. Baik kamu dan Yao Chen harus mengikutiku. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda sampaikan kepada kami. Xiao Yan bersukacita dalam hatinya setelah mendengar kata-kata tetua pertama. Dia buru-buru menangkupkan tangannya sambil mengangguk. Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi tersebut. Jika bukan karena suara penting, dia tidak akan tertarik bersaing dengan orang-orang tua ini. Tetua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni platform batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiao Yan dengan wajah penuh senyuman. Mereka melihat ke belakang kelompok tetua pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Masalah selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi kemungkinan besar akan berhasil. 10 tetua, termasuk Xuan Kongzi dan 2 master menara lainnya, duduk terpisah di ruang pertemuan kecil di dalam menara pil kecil. Xiao Yan dan Yao Lao juga menemukan tempat duduk di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka tertuju pada tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Menara pil selalu netral. Dia tidak memihak faksi manapun. Ini bisa dianggap sebagai peraturan menara pil. Suara tenang tetua pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak sesepuh yang menyatakan penolakan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun menara pil dan aula jiwa adalah musuh, membentuk aliansi akan melanggar aturan menara pil. Tetua pertama, seseorang tidak bisa mengatakannya seperti ini. Aula jiwa telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melakukannya secara rahasia, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, menara pil memiliki tugas untuk melindungi mereka, namun menara pil tidak bereaksi keras terhadap perilaku aula jiwa yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini terus berlanjut, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan menara pil akan kehilangan penghargaannya. Pada saat itu, tanah suci, ini hanya ada dalam nama saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Terlebih lagi, setelah menara pil kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara menara pil dan faksi biasa? Kata-kata Xiao Yan tidak sopan dan tidak membuat semua orang terlihat. Mereka sangat belak-belakan ketika dia menyatakan situasi menara pil saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara yang bertele-tele dari para sesepuh ini ketika mereka mencoba untuk menjaga peraturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini mempunyai pengaruh yang cukup besar. Ekspresi beberapa tetua mungkin tampak jelek, tapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang terlihat dari kerutan tajam mereka. Kecepatan pengumpulan jiwa di aula jiwa telah meningkat lebih cepat selama beberapa tahun terakhir. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi menara pil masih tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Para alkemis ini mungkin merasa takut pada awalnya, tapi hati mereka pasti akan mendingin seiring berjalannya waktu. Begitu mereka mengetahui bahwa menara pil ini, yang dianggap sebagai tanah suci di dalam hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa ada di antara mereka yang menganggap menara pil sebagai tanah suci yang tidak dapat diganggu-gugat. Tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin terdiam karena kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam hal douki dan kemurnian obat, bahkan kata-katanya juga tajam. Haha, anak muda cenderung sedikit sombong. Tetua pertama, maafkan dia jika dia telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun. Yao Lao mengelus jenggotnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, saat ini, kamu dapat dianggap sebagai tetua menara pil kecil. Dalam kasus ini, terdapat suara mayoritas yang mendukung aliansi tersebut. Meskipun saya adalah tetua pertama, saya harus mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Anda berhasil kali ini. Terima kasih, tetua pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih menunjukkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Menara pil adalah bagian terpenting dari aliansi.
Jika mereka gagal membuat menara pil berpartisipasi, kekuatan aliansi hanya akan setengah bahkan jika sudah terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berupaya keras untuk menyukseskan aliansi tersebut. Untungnya, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Aula Jiwa memang merupakan musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum bisa secara pasti terlibat dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kita derita akan semakin besar jika kita melakukan hal tersebut. Tetua pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Aula Jiwa semakin sombong. Mungkin saja kita menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Aula Jiwa. Jika Aula Jiwa tidak tahu bagaimana menahan diri, baik Menara Pil dan saya hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Menara Pil tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyuman muncul di wajah tetua pertama setelah mendengar kata-kata penghiburan dari Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya. Kapan aliansi akan dimulai? Tetua pertama, silakan datang ke Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Pavilion Bintang Jatuh, Lembah Api Terbakar, dan Sekte Bunga secara resmi akan membentuk aliansi. Jawab Xiao Yan. Oh, bahkan Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Haha, sepertinya kamu memang sudah merencanakan sesuatu yang cukup besar. Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan dalam ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Aula Jiwa tidak akan berani meremehkannya. Ya, saya pribadi akan menuju ke Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Tetua pertama tersenyum ketika dia melihat senyum menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa disadari menjadi sedikit lebih hangat. Aula Jiwa, akankah dendam kita di masa lalu akan terselesaikan sepenuhnya? Xiao Yan dan Yao Lao tinggal 1 hari lagi untuk menyelesaikan masalah Menara Pil kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas kembali ke Pavilion Bintang Jatuh tanpa henti. Sebagai tuan rumah, Pavilion Bintang Jatuh harus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Pavilion Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Pavilion Bintang Jatuh menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Pavilion Bintang Jatuh mencakup radius 500 km di sekitar alam bintang. Setiap gerakan kecil akan tertangkap oleh mata-mata dari Pavilion Bintang Jatuh. Awan masih menyelimuti gunung tempat Pavilion Bintang Jatuh menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Cai Lin, dan anggota kelompok lainnya telah tiba di sini sebelumnya. Pintu menuju alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah berangsur-angsur terbit di atas kepala mereka seiring berjalannya waktu. Wah! Suara deru angin tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah orang pertama yang mendeteksi suara ini. Kepala mereka terayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok cahaya bergegas menuju mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kilatan. Cahaya itu akhirnya menghilang, menampakkan sekelompok sosok cantik. Anggota Sekte Bunga adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan kelompok dari Sekte Bunga ini sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari dirinya. Ban Sheng tingkat menengah dan Ban Sheng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan oleh Sekte Bunga memang kuat. Haha, Periking dan Perihua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yao Lao tersenyum dan dengan lantang menyapa kedua wanita ini. Kelompok di langit perlahan turun sebelum mendarat di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik berjubah istana hijau menatap Yao Lao dengan tatapan rumit sambil berkata dengan lembut. Kamu akhirnya berubah menjadi lelaki tua setelah tidak berkunjung selama bertahun-tahun. Yao Lao tanpa sadar merasa sedikit malu setelah mendengar perkataannya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Xuan Yi terlihat seperti ini setiap kali dia melihat Yao Lao. Dulu, gurunya tampan dan menarik. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana.
Ini pavilion bintang jatuh? Itu membanggakan suasana sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di alun-alun gunung ini. Cahaya menyebar sebelum menampakkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang terlihat sangat mencolok. Terlebih lagi, aura menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang menakutkan saat lelaki tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum sambil menatap lelaki tua berambut merah itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1453 Aliansi Istana Langit. Orang ini tampaknya adalah leluhur Hou Yun dari lembah api terbakar. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui akal sehatnya, dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai level bintang Gou Sheng. Terlebih lagi, orang ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang menengah tingkat Gou Sheng 1 bintang. Lembah api terbakar berada di lembah tingkat 3 setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Gou Sheng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Namun, jelas mereka tidak mengungkapkan kekuatannya. Yao tua, tanpa diduga kamu, Pak tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa terbahak-bahak di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka turun perlahan. Selanjutnya, dia melihat ke arah Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dou Sheng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia mengenal leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos kelas Dou Sheng. Saya benar-benar orang dengan kehidupan yang buruk dibandingkan dengan pemuda di belakang Anda. Leluhur Hun Yun mengerucutkan bibirnya. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara. Junior ini, Xiao Yan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya saat dia menyapa para tamu. Kamu adalah Xiao Yan itu? Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Hou Erku, mata leluhur Hou Yun mengamati Xiao Yan sebelum mengangguk puas. Anda. Wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya, Hou Yun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, namun dia hanya bisa mengertakkan gigi karena harus memberikan wajah lelaki tua ini. Matanya menatap tajam ke punggungnya. Xiao Yan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak memberikan jawaban. Pesta dari Menara Pil juga akan tiba. Hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena perkataan leluhur Hou Yun. Matanya beralih ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Tokoh-tokoh ini adalah kelompok tetua pertama dan Xuan Kongzi. Hah? Iblis tua Lin, bahkan kamu, yang abadi tua, telah datang ke sini? Kejutan segera melintas di wajah leluhur Huo Yun ketika dia melihat tetua pertama Menara Pil muncul. Kenapa? Setan tua Hou Yun, jangan bilang hanya kamu yang diizinkan datang? Tetua pertama terkekeh mendengar pertanyaan ini. Haha, karena semua orang hadir. Silakan lanjutkan ke aula untuk mendiskusikan aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke pavilion utama pavilion bintang jatuh. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di pavilion utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum perlahan-lahan mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami muka dengan tiba secara pribadi di pavilion bintang jatuh kami. Semua orang harus menyadari masalah ini hari ini, mata Yao Lao menyapu aula besar. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata. Saya yakin semua orang mengetahui tindakan aula jiwa. Menara Pil telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis mati di tangan aula jiwa. Perambahan sekte langit yang mendalam pada sekte bunga selama beberapa tahun ini memiliki bayangan aula jiwa di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun bermusuhan dengan aula jiwa, tetapi akhirnya menahan mereka karena dia takut dengan kekuatan aula jiwa.
Yao Lao sangat menyadari dendam yang dibentuk ketiga faksi ini terhadap Aula Jiwa. Bahkan Xiao Yan belum pernah mendengar tentang dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, Sekte Langit yang Mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan aliansi Sungai yang Mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh milikku. Bayangan Aula Jiwa juga hadir di sana. Terlebih lagi, baik Xiao Yan dan aku sangat berselisih dengan Aula Jiwa. Oleh karena itu, aliansi ini karena kita semua mempunyai musuh yang sama. Semua orang yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya saat mendengar perkataan Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil, tapi menurutku campur tangan dalam urusan internal faksi lain tidak akan terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan? Leluhur Hou Yun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan syarat yang sama. Setiap partai setara. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan serius. Ekspresi semua orang menjadi rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari sebuah aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Mereka tidak hanya gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, mereka juga akan semakin menjauh. Aliansi ini tidak akan tercipta dengan batasan yang terlalu keras, namun salah satu batasannya adalah beberapa faksi kita akan menyerang dan bertahan bersama. Semua orang akan memperkuat pihak manapun yang sedang kesulitan. Tak satu pun dari kita bisa melawan Aula Jiwa dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa berhasil, tetua pertama menara pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini aliansi, maka harus ada pemimpin aliansi. Jika tidak, mustahil semua pihak bisa mengambil keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari Sekte Bunga bertanya dengan suara lemah. Aula besar terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini agak sensitif dan penting. Karena aliansi itu disarankan olehku, memintaku memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga partai Anda harus memilih pemimpin aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao mengabaikan pemikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk meminta Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga partai lainnya akan menduduki tiga posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat ketiga wakil ketua aliansi sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang ketua aliansi yang mengeluarkan perintah secara paksa. Xiao Yan tertawa. Posisi pemimpin haruslah seseorang yang memiliki kekuasaan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Terlebih lagi, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tetapi amarahnya agak terlalu panas. Dia pasti impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periking ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa lembah api yang terbakar untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Menara Pil dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi hebat serta kemampuan mengumpulkan orang-orang di dataran tengah. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi pemimpin aliansi dari dua orang ini. Periking melanjutkan. Tetua pertama Menara Pil kecil tercengang setelah mendengarnya berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas pelan, dia berkata, "Saya terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Tidak apa-apa jika aliansi ini hanya perlu bertahan di area tertentu, tapi aliansi ini pasti membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang lama akhirnya menjadi ketua aliansi, sepertinya aku akan membuatnya mati. Yao Chen harus mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi ini.
Peri King tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao sambil berkata, "Karena kasusnya seperti ini, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini." Yao Lao tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak melakukan perlawanan apapun saat dia berkata, "Karena semua orang mempercayai saya akan mengambil alih posisi ketua aliansi untuk sementara. Saya akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul." Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi pemimpin aliansi masih di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, "Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi tersebut pada akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan cara itulah setiap orang akan merasa menjadi bagiannya. Menurut kalian apa nama yang cocok untuk aliansi ini? Jika seseorang ingin memilih nama, tentu harus memilih nama yang hebat dan perkasa. Nama panggilan yang remeh hanya akan berakhir sebagai lelucon." Leluhur Hou Yun sepertinya tertarik memilih nama. Dia segera berkata, "Mengapa kita tidak menyebutnya aula benar tertinggi?" Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar nama ini. Nama ini. Batuk, lawan kita adalah aula jiwa. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja Istana Langit, tetua pertama terbatuk-batuk. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai rumahnya, rumah surga ini dapat berfungsi. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Bagaimanapun, langit adalah surga. Mari kita sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kami, Istana Langit. Apa katamu? Istana Langit, menggunakan langit sebagai istana, ini sungguh luar biasa. Leluhur Hou Yun mengelus jenggotnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada aula kebenaran tertinggi miliknya. "Haha, nama itu juga bisa digunakan," tetua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai setelah mendengar semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Istana Langit. Menggunakan langit sebagai rumah besar jelas lebih sombong daripada aula jiwa. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari kita minum untuk menghormati aliansi rumah langit yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat gelas anggur di atas meja, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya mengarah ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Rumah langit? Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi ketua aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Bab 1454 Wakil Ketua Aula Jiwa. Tuan aula ini? Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh tak acuh yang dikirim dari ruang terdistorsi. Aula jiwa jelas melakukan intervensi dengan mengirimkan orang ini. Terlebih lagi, orang ini menyebut dirinya sebagai ketua aula. Mungkinkah dia adalah ketua aula yang sangat misterius di aula jiwa? Kabut hitam terus-menerus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang seluruhnya tertutup kabut hitam di depan semua orang. Aula Master Aula Jiwa? Mata tetua pertama menarapil kecil tertuju pada sosok manusia di kabut hitam. Tubuhnya yang sedikit bungkuk membungkuk ke depan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara perlahan pada saat ini. Mungkin lebih baik memanggilku wakil ketua balai. Kabut hitam sedikit berfluktuasi sementara tawa samar terdengar. Sepertinya kamu, wakil ketua balai tidak cukup berani. Karena kamu berani menerobos ke pavilion bintang jatuh milikku, kamu harus menggunakan tubuh aslimu. Sosok ilusi, mungkinkah kamu penakut? Senyuman dingin terangkat dari sudut mulut Xiao Yan. Dengan penglihatannya, ia secara alami merasakan bahwa sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh sebenarnya. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang memanggil pemimpin yang pemalu, tawa aneh keluar dari sosok manusia di kabut hitam. Namun, pencapaianmu saat ini telah mengejutkan ketua ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memusnahkan klan Xiao saat itu.
Orang-orang dari aula jiwamu telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, mata Xiao Yan sedingin es saat dia berkata perlahan. Namun, jika Anda di sini hanya untuk melontarkan omong kosong menggunakan status Anda sebagai wakil kepala aula-aula jiwa, maka sosok ilusi ini tidak perlu terus ada. Xiao Yan mulai perlahan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya pada sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan kepala suku ini ada di sini secara alami karena giok dewa kuno Tousheh di tanganmu, orang berkabut hitam itu tersenyum tipis. Kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin itu berdesir dan sebuah gambar muncul. Gambarannya adalah penjara yang besar dan gelap. Salah satu selnya memiliki rantai hitam yang melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak kuyu duduk di tengah rantai. Banyaknya rantai itu seperti ular berbisa yang membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiao Yan tampak ganas saat melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Meja dan kursi di sampingnya langsung berubah menjadi debu. Hasrat membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah! Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya sementara tubuhnya bergetar. Sosok kuyu itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu adalah ayahnya, Xiao Shan. Meskipun dia tidak bertemu ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao Yan segera merasakan perasaan akrab datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Serahkan giok dewa kuno Tousheh padaku. Kalau tidak, pikirkan saja, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian ayahmu. Orang dalam kabut hitam tampaknya sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh Xiao Yan yang mengerikan saat dia berteriak dengan dingin. Ekspresi Xiao Yan begitu gelap hingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara pecah. Saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan akal sehatnya. Kedua matanya merah. Keinginan membunuh yang gila membengkak di benaknya. Ia meraung, menuntut agar dia mencabik-cabik orang di depannya ini menjadi puluhan ribu keping. Xiao Yan, tenanglah. Tangan halus yang sedingin es dengan lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh muncul di benaknya. Jeritan lembut kekhawatiran terdengar di telinganya. Hati Xiao Yan sedikit bergetar setelah mendengar teriakan ini. Baru setelah itu dia mendapatkan kembali pemikiran rasionalnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menekan hasrat membunuh di dalam hatinya. Wajah galaknya perlahan kembali tenang seperti biasanya. Serahkan giok dewa kuno Tousheh. Kabut di sekitar sosok kabut hitam berfluktuasi setelah melihat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Dia menjerit dingin dalam prosesnya. Aku khawatir jika aku benar-benar menyerahkan giok dewa kuno Tousheh kepadamu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Mata Xiao Yan sangat gelap saat menatap sosok di kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna bagi saya. Bawalah ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan giok dewa kuno Tousheh. Jika tidak, saya akan mengabaikan semua ancaman Anda. Batu giok kuno di tanganku bisa merasakan bahwa ayahku masih hidup. Jika kehilangan kontak, saya akan menyerahkannya ke klanku. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu giok kuno. Sosok manusia di kabut hitam tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata tersebut. Xiao Yan tersenyum tipis. Wajahnya sekali lagi kembali tenang seperti biasanya. Dia tidak tahu mengapa aula jiwa begitu ingin mendapatkan giok dewa kuno Tousheh. Terlepas dari alasan sebenarnya, batu giok kuno adalah jimat yang melindungi kehidupan ayahnya. Aula jiwa tidak akan berani mengambil nyawa ayahnya selama batu giok kuno itu ada. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerahkan batu giok kuno itu sebelum dia bisa menjamin keselamatan Xiao Shan. Ada kemungkinan besar bahwa aula jiwa akan benar-benar merenggut nyawa ayahnya saat dia menyerahkannya. Hehe, sungguh orang yang kejam. Ini memang seperti yang disebutkan oleh Tianxun pertama. Metode seperti itu tidak akan berhasil melawanmu. Saat Xiao Yan kembali tenang, sosok manusia di kabut hitam memahami bahwa skema ini memiliki pengaruh yang kecil. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia berkata, jika kamu tidak berani menunjukkan tubuh aslimu, kamu bisa tersesat sekarang. Xiao Yan, kamu harus berhenti bersikap arogan di depan kepala suku ini.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan aula jiwa saya hanya dengan mendirikan apa yang disebut Sky House Alliance? Cek, tunggu saja. Saat kalian semua menyadari kekuatan aula jiwaku, secara alami kalian akan melepaskan semua harapan, sosok manusia dalam kabut hitam tertawa aneh. Sedangkan untuk Menara Pil, aula jiwa kami biasanya akan memberimu sedikit wajah, tapi kamu sudah menyerah dalam hal ini, jadi jangan salahkan aula jiwa saya karena kejam. Secara kebetulan, kami telah lama menargetkan para alkemis di Menara Pil Anda. Saya juga menyarankan sekte bunga dan lembah api terbakar untuk tidak sembarangan terlibat dalam kekacauan ini. Jika tidak, akan sangat terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal ketika faksimu hancur. Apakah kamu bisa menelan Menara Pilku akan tergantung pada seberapa keras gigimu? Tetua pertama dengan dingin tertawa. Periking dan leluhur Houyun menyipitkan mata, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiao yang gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia di kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku akan membunuh setiap dari aula jiwa dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang dalam kabut hitam itu segera runtuh dengan ledakan saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan mengerikan itu memecahkan ruang itu sendiri. Di saat yang sama, orang kabut hitam itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Cek, dasar bocah sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hunku. Anda, seorang Dousheng bintang 1, benar-benar tidak mengetahui batas kemampuan Anda. Haha, ketua ini akan menunggu hari itu tiba. Selama kamu berani datang, aku pribadi akan membunuhmu. Tawa aneh bergema di aula besar setelah sosok manusia di kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya aliansi kita telah ditemukan oleh aula jiwa sejak lama. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara sambil melihat aula perlahan menjadi sunyi. Aliansi ini pasti menyebabkan aula jiwa merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakter mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Adakah yang pernah mendengar tentang wakil ketua aula-aula jiwa sebelumnya? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ada banyak ahli di klan Hun. Wakil ketua aula ini mungkin adalah ahli dari dalam klan Hun, leluhur Houyun mengerutkan kening dan tertawa dingin. Namun, kekuatan orang ini paling banyak adalah Dousheng bintang 3. Kalau tidak, bukan bayangan yang datang hari ini. Sebaliknya, itu akan menjadi orang sungguhan. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin bisa mengalahkan kita semua. Xiao Yan sedikit mengangguk. Wakil ketua aula sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi telah terselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terakhir? Mata Xiao Yan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. Aula jiwa adalah musuh kuat aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan secara publik, aula jiwa pasti tidak akan tenang. Saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Tetua pertama Menara Pil, leluhur Houyun, Periking, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk merasa takut hingga berubah pikiran karena wakil kepala aula jiwa mengancam mereka. Karena kasusnya seperti ini, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara masing-masing faksi untuk memperkuat kedua pihak secepat mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Ya. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi terbentuk. Sepertinya aula jiwa akan memberikan tanggapan formal terhadap aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Jangan menunda lagi. Sekarang kita akan kembali dan membangun lubang cacing. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat leluhur Houyun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri bersama kelompok Yao Lao dan mengusir mereka. Matanya melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan yang hadir. Semua orang merasakan badai mendekat. Dataran tengah,
yang relatif tenang selama bertahun-tahun, tampaknya mulai hidup kembali. Bab 1455 9 Musim Semi Tenang. Setelah Paviliun Bintang jatuh, Menara Pil, Sekte Bunga, dan Lembah Api terbakar mengumumkan pembentukan Aliansi Istana Langit, seluruh dataran tengah diledakkan oleh bom raksasa ini. Kekacauan segera terjadi di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka bisa dianggap raksasa. Faksi seperti Menara Pil tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan dalam mengumpulkan orang. Ini mungkin terlihat sangat lembut selama bertahun-tahun, tapi selama seseorang tidak bodoh, dia akan bisa mendeteksi kekuatan mengerikan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Formasi dari pembentukan aliansi antara 4 faksi kuat ini berkali-kali lebih kuat dari aliansi Sungai Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Rumah Langit yang baru dibentuk ini. Aliansi sungai yang sangat besar adalah udang yang sangat biasa. Hanya satu jari acak dari aliansi Istana Langit dapat menghancurkan aliansi sungai yang sangat besar. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi yang dibentuk oleh 4 faksi ini akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi aula jiwa yang sangat besar, tidak perlu lagi merasa takut. Faksi super baru yang dapat menandingi kekuatan aula jiwa telah lahir di dataran tengah. Saat dataran tengah sedang gempar karena berita yang meledak-ledak ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk mendapatkan dukungan dari raksasa ini untuk mendapatkan prospek yang bagus. Kekuatan aliansi Istana Langit ini sangat mengejutkan. Di masa depan, hanya sedikit faksi di dunia yang bisa menandingi mereka. Jika faksi atau individu dapat menikmati perlindungan mereka, hal itu akan memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Paviliun Bintang jatuh tiba-tiba menjadi sangat ramai. Para pemimpin faksi yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Paviliun Bintang jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka melawan aula jiwa. Tentu saja, mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar dari faksi-faksi ini adalah faksi-faksi yang hanya menjaga keamanan. Mereka datang kepada mereka hanya karena aliansinya kuat. Jika aliansi tersebut akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu, hal itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Makanya, mereka tidak menerima faksi-faksi yang ibarat kotoran tikus itu. Namun, Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Karena ini adalah masa sibuk, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain di Paviliun Bintang jatuh, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengatur urusan eksternal dan internal Paviliun Bintang jatuh. Inilah alasan utama pesatnya perkembangan Paviliun Bintang jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze sama-sama kalah dengan Yao Lao, dia lebih baik daripada Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirimkan beberapa tetua lainnya untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas merepotkan ini. Sudah pasti tidak perlu diragukan lagi kemampuan Feng Zunze dalam mengatur. Segera setelah kembali ke Paviliun Bintang jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan maupun Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti berjalannya waktu, beberapa faksi melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan Aliansi Istana Langit. Hal ini memungkinkan reputasi aliansi terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini terus berlanjut, potensi Aliansi Istana Langit pasti akan sedikit menakutkan dengan bantuan Menara Pil. 4 faksi besar telah sepenuhnya menggunakan periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Kini, mereka bisa saling membantu dengan cepat. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiao Yan merasa sedikit terkejut bahwa aula jiwa tidak melakukan apapun saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Terlepas dari apa yang dilakukan aula jiwa,
kelompok Xiao Yan telah memutuskan untuk mendirikan aula informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan dari aula informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibuat oleh aula jiwa di dataran tengah. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya seperti halnya seseorang mengetahui dirinya sendiri. Aula jiwa adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu mengetahui lokasi mereka. Ketika saatnya tiba, mereka bahkan mungkin dapat beralih dari pasif ke aktif. Harus dikatakan bahwa kerja sama 4 faksi besar setelah terbentuknya aliansi sangatlah luar biasa. Dalam waktu setengah bulan, 2 aula cabang aula jiwa telah ditemukan. Meski mengalami kerugian saat penggeledahan, namun mereka tetap meraup banyak uang. Xiao Yan merasakan keinginan untuk melenyapkan aula cabang ini secara pribadi, tapi dia menahan keinginan ini setelah menenangkan dirinya. Meskipun kekuatan aliansi telah ditingkatkan, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan aula jiwa sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang aula jiwa. Aliansi ini mungkin merupakan senjata tajam yang digunakan untuk melawan aula jiwa, tapi juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi aula jiwa. Ia harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir pada situasi yang sama seperti leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini masih dalam tahap awal. Setelah keadaan menjadi stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan Menara Pil bahkan mungkin menarik beberapa Ban Sheng atau bahkan beberapa iblis tua Dou Sheng yang hidup dalam isolasi. Jika memungkinkan untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka akan benar-benar menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, aliansi Istana Langit saat ini tidak boleh sombong hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil menghadapi aula jiwa dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu siap. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Saat aliansi sedang mencari lokasi aula jiwa, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim ini diciptakan untuk mencegah aula jiwa terus menangkap jiwa para alkemis aliansi. Tim-tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas secepat mungkin jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan para alkemis di Menara Pil. Beberapa alkemis, yang tidak senang dengan Menara Pil yang melepaskan sikap netralnya, secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. 1 bulan berlalu dengan tenang sementara aliansi sibuk dengan aktivitas dan mengeluarkan potensi yang mengejutkan. Xiao Yan, Yao Lao, Cai Lin, dokter peri kecil, dan beberapa orang lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam pavilion bintang jatuh. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat mereka semua tidak bisa membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari aula jiwa. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya menunggu api teratai pemurni iblis yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengutarakan pikirannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi mengenai api teratai pemurni iblis? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua pecahan peta. Bagaimana klan Hun bisa tahu? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang dapat kamu bayangkan, Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Ini juga bukan pertama kalinya api teratai pemurni iblis muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, dan mungkin memiliki catatan tentangnya. Xiao Yan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap keningnya tanpa disadari. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, akan sia-sia jika mencari semua potongan peta. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai pemurni iblis akan muncul. Anda juga harus melakukan persiapan. Aula jiwa pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin. Yao Lao berbicara. Tidak mudah untuk maju sedikit pun dalam kelas Dou Sheng. Dalam 3 bulan lagi, saya seharusnya bisa mencapai tingkat menengah Dou Sheng bintang 1.
Kalau terus begini, paling-paling aku hanya akan berada di puncak kelas Dou Sheng bintang 1 setelah 9 bulan, Xiao Yan berkata tanpa daya. Aku tidak sedang membicarakanmu. Saya sedang berbicara tentang Cailin. Dia adalah piton penelan surga 7 warna. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan segera maju ke kelas Ban Sheng. Tubuh fisik piton penelan surga kuat. Dia akan mampu melawan Dou Sheng yang asli. Jika dia bisa maju ke kelas Ban Sheng, dia akan sangat membantu Anda. Yao Lao tertawa. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah mundur setelah meninggalkan wilayah tanah air kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan elit tambahan Dou Sheng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar perkataan Yao Lao. Cailin dan Sun Er keduanya memiliki potensi yang luar biasa besar. Salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, eksistensi yang bahkan lebih langka dibandingkan naga hampa kuno, sementara yang lain memiliki garis keturunan ilahi yang legendaris. Mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Xiao Yan tampak biasa saja jika dibandingkan dengan mereka, namun pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Xiao Yan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan mampu mencapai prestasinya saat ini. Meskipun piton penelan surga 7 warna akan mampu maju selama ia memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangatlah menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan harta karun yang menakutkan? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang dapat membantu Cailin mengendalikan tubuh fisiknya. Selain itu, ia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Langit kuno, piton penelan surga 9 warna. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum sedikit saat dia berbicara. Di mana? Mata Xiao Yan dan Cailin dengan cepat tertuju pada Yao Lao. 9 suku piton tanah dalam yang tenang 9 musim semi tenang. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan saat dia berkata. Jika kamu ingin menundukkan api teratai pemurni iblis, 9 mata air tenang ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi. Bab 1456 Pil Musim Semi Kuning 9 Ying. Mengapa? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa menurutmu tidak ada salahnya menundukkan api teratai pemurni iblis hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Menelan api surgawi yang berada di peringkat dekat akhir tidak lagi meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum cukup. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek ilahi yang telah menakuti semua makhluk ini? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret. Teks tersebut secara singkat menyebutkan beberapa informasi terkait dengan api teratai pemurni iblis. Api iblis muncul setiap 1000 tahun sekali, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menundukkannya sampai sekarang. Anda seharusnya bisa memahami lebih dari ini. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia memiringkan persetujuannya. Kelahiran api teratai pemurni iblis akan menarik perhatian para pakar puncak di dunia ini, namun tak seorang pun berhasil menjinakkannya meski dengan banyak kemunculannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya hal itu. Karena para ahli puncak itu pada akhirnya gagal, Xiao Yan tidak akan mampu menaklukkannya dengan kekuatan Dou Sheng tingkat awal 1 bintangnya. Kamu harus bersiap untuk menaklukkan api teratai pemurni iblis. Ekspresi Yao Lao sangat serius saat dia berbicara. Xiao Yan sudah membanggakan kekuatan Dou Sheng. Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, jadi jika dia ingin meningkatkan kekuatannya lagi secara signifikan, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah 9 musim semi tenang itu memiliki apa yang kita butuhkan? Xiao Yan bertanya. Ya. Yao Lao perlahan mengangguk.
Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno berwarna merah muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang membutuhkan banyak uang untuk mendapatkannya. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menaklukkan api teratai pemurni iblis, Anda dapat menggabungkannya ke dalam tubuh api teratai pemurni iblis. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan kemungkinan berhasil menundukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar mahal untuk formula obat ini untuk merebutnya dari tangan seorang ahli alkimia. Namun, Anda memerlukan bahan utama untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di dasar mata air. Oleh karena itu, Anda harus melakukan perjalanan ke 9 musim semi tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal pegas darah dan kemudian mencari waktu untuk menyempurnakan pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menundukkan api teratai pemurni iblis. Mata Xiao Yan menatap gulungan merah tua itu. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Api teratai pemurni iblis benar-benar terlalu penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkannya apapun yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi hingga api iblis muncul kembali akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya mempersiapkan apapun untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia baru saja menyempurnakan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api hati gugur. Sejak itu, dia hanya menelan api surgawi lain yang dia temukan. Tidak perlu mempersiapkan apapun. Tidak disangka dia perlu melakukan langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai pemurni iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api 3000 pembakaran. Bayangkan saja betapa hebatnya Sheng teratai pemurnian iblis itu. Ada rumor yang mengatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh serangan balik dari api teratai pemurni iblis. Yao Lao menjelaskan. Oh. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Orang suci teratai iblis yang memurnikan setidaknya adalah Dou Sheng bintang 9. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai pemurni iblis. Kekuatan Dou Sheng bintang 1 miliknya sama sekali tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah 9 mata air tenang dikelola oleh 9 pithon tanah dalam yang tenang? Ya, 9 mata air tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari 9 pithon tanah dalam yang tenang. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. 9 pithon tanah dalam tenang yang naik peringkat akan tertanam di dalamnya. Perendaman akan mempercepat terobosan mereka. Namun, mata air di pithon 9 tanah dalam yang tenang memiliki sifat yang gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius bagi binatang ajaib ular yang memiliki kesamaan. Namun, saya pun tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena 9 mata air tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuh Anda seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari 9 mata air tenang untuk mendapatkan kristal mata air darah. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. Piton penelan langit 7 warna adalah spesies ular dewa, sedangkan piton penelan langit 9 warna adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Piton penelan langit kuno. Jika Cailin berhasil maju dalam 9 musim semi tenang, kekuatannya pasti akan melonjak. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna, bentuk ular yang bisa dia ubah akan mampu melahap seluruh gunung. Ia bahkan bisa melahap langit itu sendiri. Xiao Yan mengangguk. Pithon penelan surga 7 warna jarang ditemukan, tetapi pithon penelan surga 9 warna bahkan lebih langka. Bahkan pada zaman dahulu pun jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Cailin setelah dia berhasil berevolusi.
Karena 9 mata air tenang dikelola oleh pithon tanah dalam 9 tenang, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. 9 pithon tanah dalam yang tenang juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Pasti akan ada pakar puncak sejati yang hadir. Sepertinya perjalanan ini tidak akan santai. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit dari suku pithon 9 tanah dalam yang tenang yang bisa mengalahkanmu. Setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasialnya. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode ini. Kami akan bergegas jika dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Istana Langit kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka, Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun bintang jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku pithon 9 tanah dalam yang tenang, namun sebuah aliansi telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, mereka tidak perlu lagi takut dengan suku pithon 9 tanah dalam yang tenang. Kalau begitu, kita harus berangkat besok karena kita terdesak waktu. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka agak ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api teratai pemurni iblis akan muncul. Dia perlu menyempurnakan pil musim semi 9 yin sebelum kejadian itu terjadi. Kalau tidak, jika dia pada akhirnya gagal menundukkan api teratai pemurni iblis, dia bahkan tidak akan bisa menyesali kegagalannya. Ya, yakinlah bahwa saya akan memastikan masalah aliansi terselesaikan. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Cailin, dokter peri kecil, dan King Tan keluar dari paviliun bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang itu. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan pergi ke wilayah binatang buas, jadi dia cukup paham dengan rutenya. Kekuatannya melonjak. Tentu saja, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat. Perjalanan yang dulunya memakan waktu beberapa hari, dilakukan dalam waktu setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lama di satu tempat setelah memasuki wilayah binatang buas. Mereka menuju ke wilayah di mana 9 suku pithon tanah dalam yang tenang berada. Pemukiman suku pithon 9 tanah dalam yang tenang berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Jumlah suku yang membanggakan bisa menduduki peringkat teratas di antara 3 klan besar, namun jumlah yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan tetua 9 pithon tanah dalam yang tenang, garis keturunan kuno semua anggota suku pithon tanah dalam 9 tenang akan habis dalam waktu 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, 9 pithon tanah dalam yang tenang akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan binatang ajaib biasa. Banyak perkelahian terjadi di dalam suku pithon 9 tanah dalam yang tenang karena masalah ini. Namun, tanpa tambahan garis keturunan kuno, hanya masalah waktu saja untuk mencapai tingkat yang telah mereka kembangkan. 9 jurang tanah tenang adalah terowongan utama yang mengarah ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh suku pithon 9 tanah dalam yang tenang. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, namun pertahanan ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan mampu mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiao Yan muncul di puncak gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiao Yan melirik pertahanan ketat itu, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke dalam jurang yang dalam ketika suara hembusan angin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, sepertinya mereka adalah anggota suku naga hampa kuno. Xiao Yan melihat beberapa sosok saat keterkejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga hampa kuno, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga hampa kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian mengirimnya? Namun, dia harus menyelesaikan masalah 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku pithon 9 tanah dalam yang tenang karena mereka tidak ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan mengerutkan kening.
Sebuah pemikiran dengan cepat terlintas di hatinya ketika fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini menyebar dengan cepat. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara-suara yang terputus-putus dikirim ke telinganya melalui udara. Raja Naga, pengiriman. Bersambung ke episode 264. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.